Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji, layak disembah di setiap langkah perjalanan hidup kami. Pagi hari ini kami ada di tempat ini, satu tujuan, kami ingin menyenangkan Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu ini menyukakan hati-Mu. Kami sadar jauh dari kesempurnaan, tapi ini yang bisa kami berikan kepadamu sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih, Bapa. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup. Engkau sangat berarti, Engkau sangat berharga dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mendengarkan firman Hamba-Mu secara pribadi. Tuhan, Engkau urapi kiranya kata kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba. Hamba rindu dituntun oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga firman yang kusampaikan memberkati jemaat Tuhan yang ada, menjadi berkat bagi kami semua, menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih, Bapak. Segala cara kerja setan, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan dengan berbagai macam cara yang ingin mengganggu kami di saat kami dengar firman, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami patahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap mendengar. Haleluya. 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 Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan sangat mengasihi saudara. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Hati Tuhan sangat mengasihi saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Yesus menggambarkan kerinduannya yang terdalam agar semua orang di bawah kolong langit ini, kalau bisa, tidak ada satupun yang binasa. Dia mau kalau bisa semuanya diselamatkan. Haleluya. Kalau bisa, harapannya surga yang dibuat oleh Tuhan itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Surga yang dipersiapkan itu harapan Tuhan, kalau bisa dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dan saudara dan saya lah yang memenuhinya. Yang mau katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan saudara, Tuhan tidak memandang orang. Dia tidak pernah, saudara, memilah-milah orang, mengkhususkan orang. Dia tidak pernah memandang dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ras atau golongan. Hatinya, tangannya sampai saat ini, detik ini terbuka, menunggu orang berbalik kepada dia, datang kepada dia. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia menggambarkan keinginannya, kerinduannya dengan suatu perumpamaan. Seperti seorang tuan pesta mengadakan pesta. Kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini kerinduan yang luar biasa dari Tuhan. Pandri.
minta Alkitab satu buat ada Alkitab lebih buat. Itu di dos itu jadi oh, Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Oke, baik, puji Tuhan, saya minta satu orang baca buat kita dengan suara keras. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang yang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan ini menggambarkan isi hatinya Tuhan. Yesus menggambarkan seperti seorang tuan pesta sedang mengadakan pesta. Dan dia mengundang para undangan dengan harapan memenuhi pestanya. Memenuhi rumahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia mengundang. Tetapi setiap orang yang diundangnya oleh tuan pesta ini banyak yang berdalih. Haleluya. Ada yang berkata, "Aku barusan membeli lembu kebiri. Aku harus mencobanya." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, padahal undangan pesta, biasanya pesta itu identik dengan saudara kegiatannya malam. Haleluya. Dan saudara, tidak mungkin orang malam dia kerja. Haleluya. Lembu kebiri itu saudara lembu yang saudara biasanya dipakai untuk saudara bajak. Tidak mungkin saudara tengah malam dia bajak sawah. Haleluya. Mungkin saudara orang Manggarai mungkin sering ada bajak malam. Haleluya. Tapi tidak ada. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkata, "Aku baru beli lembu kebiri, aku harus mencoba." Yang lain berkata, "Aku barusan kawin ini." Haleluya. Memang orang kalau belum kawin dia berdoa, saudara, bahkan 1 kali 24 jam. Setelah menikah, "Tuhan, tunggu dulu. Saya barusan
Tapi harapanku di sini tidak ada. Haleluya. Yesus tetap nomor 1. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara, ada beberapa hal lagi. Setiap orang punya alasan-alasan. Dan alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal. Saya mau katakan kepada kita semua, ketika undangan itu datang kepada kita, jangan sampai kita membuat alasan yang tidak masuk akal. Haleluya. 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 Katakan kiri kanan, jangan buat alasan yang tidak masuk akal. Haleluya. Haleluya. Amin. Khotbah harus keras. Haleluya. 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 Jadi saudara, alasan-alasan yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Masa tengah malam dia mau bajak sawah? Masa hanya gara-gara dia barusan selesai kawin, dia lupa gereja? Ada hal dia doa, Tuhan kasih saya tulang rusuk yang terbaik. Haleluya. Tuhan sudah kasih, saudara, lupa Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya di sini tidak ada. Haleluya. Dan saya doakan generasi ke depan pun tidak ada. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitupun isi hatinya Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, ada beberapa saudara tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tuhan pesta ini dengan harapan supaya rumah yang disiapkan dengan berbagai macam saudara menu-menu yang ada di dalamnya bisa dinikmati oleh saudara undangan, bahkan bisa dinikmati oleh setiap orang yang datang ke rumah ini tanpa terkecuali. Yesus menggambarkan inilah isi hati. Haleluya. Sampai pada titik terakhir dari Tuhan pesta ini, dia mengatakan, paksalah, sebab rumahku harus penuh. Dia berkata, paksalah. Saudara, di dalam ayat yang ke 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke rumahku, karena rumahku harus penuh. Sampai titik terakhir, saudara, dia ini sesuatu hal yang, saudara, kalau berbicara tentang paksa, ini sesuatu hal yang tidak, istilahnya tidak beretika. Nah, saudara yang terkasih, tetapi Tuhan pesta ini, dia tidak langsung di titik ini. Ada tahapan-tahapan yang dia lakukan. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu pula isi hati Tuhan terhadap saudara dan saya. Tuhan mau rumah Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Surga dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kalau bisa semua orang di bawah kolong langit memenuhi surga. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan pesta ini juga seperti yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Tuhan pesta ini, saudara, yang pertama dia, saudara, yang dilakukan oleh Tuhan pesta, dia mengundang. Ini adalah undangan itu, saudara, biasanya, saudara, ada undangan lisan, ada undangan tertulis. Undangan itu adalah suatu bentuk penghargaan terhadap orang yang kita undang. Tuhan pesta sangat menghargai mereka. Dia meluangkan waktu untuk mendatangi mereka. Berbicara dari hati ke hati, datang ya undangan saya. Bahkan bisa, bukan hanya itu saudara, dia mengeluarkan uangnya untuk buat undangan yang terbaik. Dia beri suatu penghargaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitupun Tuhan terhadap saudara dan saya. Tuhan itu sangat menghargai saudara. Itu sebabnya dia mengundang engkau. Dia berkata begini, marilah setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi Dia mengundang. Yesus tidak langsung di titik terakhir tadi paksa. Dia
Yesus itu punya norma, punya etika, punya sopan santun. Karena saudara, engkau dan saya di mata Tuhan itu sangat berharga. Engkau dan saya di mata Tuhan itu sangat berharga. Mungkin saudara di mata orang lain engkau tidak ada artinya, engkau tidak berharga. Tapi di mata Tuhan engkau sangat berarti. Di mata Tuhan engkau sangat berharga. Haleluya. Yesus tidak menilai engkau berdasarkan apa yang engkau punya. Yesus tidak menilai itu. Yesus tidak pernah menilai orang berdasarkan apa yang dia punya. Tetapi Yesus menilai engkau berdasarkan apa yang dia sudah kerjakan atas saudara. Engkau diciptakan dalam kemuliaan. Haleluya. Ia tidak memandang engkau berdasarkan apa yang engkau punya, uang yang engkau punya, harta yang engkau punya, kedudukan yang engkau punya, jabatan yang engkau punya, pengaruh seperti apanya engkau. Tidak, saudara. Haleluya. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Yang ciptakan engkau dalam kemuliaan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Jadi saudara jangan pernah mengukur Tuhan dengan uang saudara, dengan harta saudara, dengan ketenaran saudara. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan menilai engkau berdasarkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Saya mau katakan engkau berharga di mata Tuhan. Sampaikan kiri kanan, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Engkau berharga. Saking berharganya engkau, dia rela mati, nyawanya jadi taruhan buat saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saking berharganya engkau. Saking berharganya engkau, saudara. Ketika engkau berdosa, engkau seharusnya tidak layak, engkau seharusnya dihukum. Dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dan dalam keberadaan sebagai manusia, ia mati demi membawa engkau kembali, demi menyelamatkan engkau kembali. Haleluya. Mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya kembali. Haleluya. Begitu luar biasa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Luar biasa. Engkau dan saya itu sangat berharga sekali di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan, saudara, katakan kepada saudara, ia mendatangi engkau saking berdosanya engkau, tapi ia tidak langsung kasar terhadap engkau. Ia mendatangi engkau dengan lemah lembut. Dia menggunakan banyak cara untuk membawa engkau datang. Lewat firman, lewat anak-anak Tuhan yang mendatangi saudara. Haleluya. Mengundang saudara. Itu perwakilan Tuhan. Haleluya. Bawa undangan ini, kasih ke Oma. Oma, ini undangan dari Tuhan. Haleluya. Begitupun Oma, undangan dari Tuhan. Semua kita, Tuhan Haleluya. Tuhan pesta membagikan undangan dengan harapan kita bisa hadir di acaranya. Haleluya. Tetapi saya mau katakan orang lain berdalil, tetapi saya pastikan kita mulai saat ini dan seterusnya tidak berdalil lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, jangan berdalil lagi. Haleluya. Itu tidak baik. Haleluya. Katakan itu tidak baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdalil itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Itu tidak baik, saudara. Haleluya. Dia saking mengasihi saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita semua, firman Tuhan katakan, saudara, kita lihat suatu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Ayat 4.
43 ayat itu. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau sangat berharga di mataku. Haleluya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Engkau itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan salah menilai Tuhan. Ya. Jangan salah menilai Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi saudara bangsa. Engkau sangat berharga di mata. Itu sebabnya ia mendatangi saudara dengan saudara. Cara pertama tadi yaitu dia beretika, dia mengundang saudara. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam undangan ini saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga saudara seperti yang saya katakan, undangan itu sendiri adalah suatu bentuk, yang pertama adalah suatu bentuk penghargaan, suatu bentuk penghargaan. Saudara, yang kedua, undangan ini juga menunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang yang penting. Biasanya undangan itu dikeluarkan, saudara, bahkan ada dibedakan. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan engkau. Tapi undangan itu biasanya diberikan kepada orang yang penting. Saya mau katakan kepada saudara, engkau penting di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, engkau penting bagi Tuhan. Haleluya. Engkau penting bagi Tuhan. Engkau juga penting dalam pelayanan ini. Katakan, engkau penting dalam pelayanan ini. Engkau penting dalam gereja ini. Haleluya. Amin. Di mata Tuhan penting juga. Di pelayanan ini semua kita penting di sini. Haleluya. Tuhan mengundang saudara karena engkau penting. Haleluya. Undangan itu biasanya dua hal ini yang saudara yang saya temukan. Mungkin ada banyak hal yang lain, tetapi saudara karena bentuk penghargaan. Yang kedua, undangan itu karena engkau adalah apa? Biasanya ada orang-orang penting. Tuhan mengatakan bahwa engkau penting. Engkau penting bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan butuh engkau di dalam misinya Tuhan. Bisa Tuhan turun langsung sendiri untuk membuat orang bertobat. Tapi Tuhan, saudara, mau engkau terlibat di dalamnya. Haleluya. Karena engkau dan saya di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan berkata, biar aku duduk aja di sini. Anak-anakku yang kerja di sana. Haleluya. 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 Amin. Itu sebabnya kalau mau sejahtera Labuan Bajo, firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu ada dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan. Saya pesankan saudara kepada kita semua, mari kita berdoa buat kota ini. Haleluya, bagi Tuhan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Itu sebabnya saya pernah sempat sampaikan saudara pesan ini ketika saya dapatkan saudara, ketika saya sampaikan ini, ketika saya selesai melewati suatu proses, saya hampir mati, dan setelah proses itu puji Tuhan, ada luar biasa kasih Tuhan terhadap saya, dan pesan ini muncul. Itu kita berdoa bagi NTT, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi dunia. Biarlah ada pemulihan terjadi. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Masih bunyi. Saya pikir tidak bunyi lagi. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan mau engkau dan saya harus jadi garda terdepan. Kita ini ada dalam peperangan, masa-masa peperangan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 20. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa kegelapan.
Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh supaya kita benar-benar menang dalam peperangan ini. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan, kita harus menang dalam peperangan ini. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan bahwa engkau itu penting di mata Tuhan, di dalam misinya Tuhan. Kau penting sekali dalam pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pelayanan ini tim altar, tim saudara musik, ini penting saudara. Jadi saudara, jemaat juga penting. Tidak ada yang bilang tidak penting di sini. Kalau saudara tanpa jemaat, kami saja yang di depan ini juga saudara kelihatannya saudara tidak bagus. Begitupun hanya jemaat, tanpa ada pelayan-pelayan di depan pun saudara pun pasti akan jenuh di sini. Haleluya. Semua kita penting. Tapi tujuan kita ada di sini hanya satu tujuan, kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja, yang punya kerinduan agar engkau bisa masuk di dalam menjadi warga kerajaan sorga. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ini tahapan pertama, yaitu dia melalui undangan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan tadi. Saudara, tahap yang kedua, ketika orang-orang yang diundang ini berdalil apa yang dilakukan oleh Tuhan pesta ini, yaitu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkata, pergi bawalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-21, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Satu orang baca buat kita di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dan bawalah kemari orang-orang seperti ini. Saudara, dia katakan begini, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan begini, pergi dan ajaklah orang, bawalah orang-orang. Orang-orang ini, saudara, kalau kita lihat, orang-orang ini bukan orang-orang yang menjadi hitungan dari Tuhan pesta. Dia tidak masuk dalam hitungan Tuhan pesta orang-orang ini. Tapi penolakan terhadap tamu-tamu, mereka masuk dalam hitungan. Begitupun saudara, saya mau katakan kepada saudara, engkau bukan orang Israel, engkau bukan hitungan di mata Tuhan. Karena Tuhan itu lebih, kehadiran Tuhan itu sesungguhnya untuk orang Israel. Tapi penolakan orang Israel, pintu kemurahan terbuka atas saudara. Haleluya. Penolakan Israel terhadap Tuhan, itu sebabnya pintu kemurahan terbuka bagi saudara. Haleluya. Engkau mendapatkan kemurahan. Engkau sesungguhnya bukan hitungan. Haleluya. Yang sebenarnya biji matanya Tuhan itu adalah orang Israel. Orang-orang pilihan tuh kekasih-kekasih Tuhan. Tapi penolakan bangsa Israel, pintu kemurahan terbuka. Tetapi saking sekalipun mereka menolak, sampai sekarang orang Israel itu tetap menjadi kekasihnya Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melawan orang Israel. Kecanggihan, kepintaran, kecerdasan. Haleluya. Haleluya. Tapi kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Pintu kemurahan terbuka bagi saudara.
Haleluya. Seperti tuan pesta tadi. Orang-orang ini bukan orang-orang hitungan. Bukan sudah menjadi targetnya dia. Target utamanya orang-orang yang untuk bisa menikah. Sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau mendapatkan kemurahan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan saudara di dalam saudara 1 Petrus 2 ayat yang ke-10, dia berkata begini, engkau yang dahulunya bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasih, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Coba kita lihat firman Tuhan, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Satu Petrus 2 ayat yang ke-10. Sudah satu orang baca. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umat Allah yang sesungguhnya adalah bangsa Israel. Penolakan bangsa Israel. Itu kemurahan. Dan akhirnya engkaulah dipilih. Engkau mendapatkan pintu kemurahan. Haleluya. Engkau dipilihnya. Yang dahulu tidak dikasihnya, tetapi sekarang telah beroleh belas kasih. Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi Itu sebabnya engkau sudah jadi umat Tuhan. Haleluya. Engkau harus bangga, engkau harus bersyukur. Dan ketika engkau jadi umat Tuhan, Tuhan memperlakukan engkau sama seperti bangsa Israel. Haleluya. 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 Katakan kiri kanan, engkau diperlakukan sama seperti bangsa Israel. Haleluya. Engkau adalah Israel rohani. Haleluya. Engkau sama. Memang kalau secara logika Tuhan ini pilih kasih, tapi itu suka-sukanya tuh. Haleluya. Atau mau protes Tuhan, protes sudah. Haleluya. Suka-sukanya Tuhan. Haleluya. Ada suatu pujian, suka-sukanya Tuhan. Nah, itu ada, saudara. Itu saudara kita lihat, kita nyanyikan suka-suka Tuhan. Haleluya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pintu kemurahan terbuka bagi saudara dan saya ada di dalam kemurahan tuh mendapatkan. Engkau yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi yang dahulu tidak dikasih, tapi sekarang telah beroleh belas. Nah, saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau sampai di titik ini engkau mengerti, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu sesungguhnya, hati Tuhan itu sesungguhnya sangat peduli dengan saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Tapi saudara, maukah engkau lebih lagi membangun suatu hubungan akrab dengan Dia? Haleluya. Lebih lagi membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Haleluya. Bangun hubungan emosional lebih baik lagi dengan Tuhan. Haleluya. Dan ketika hubungan emosional dengan Tuhan sudah baik, engkau akan rasakan kemurahan demi kemurahan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. 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 Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat peduli terhadap saudara dan saya. Tetapi ketika tahap kedua ini dilakukan, itu pun saudara
tuan pesta ini masih menemukan rumahnya belum juga penuh. Haleluya. Tahap yang ketiga lagi yang dilakukan oleh tuan pesta ini, dia berkata begini, saudara, di dalam ayat yang ke-23 dari firman Tuhan tadi, di dalam Lukas tadi, Lukas 14 ayat yang ke-23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang di situ masuklah, karena rumahku harus penuh. Yang kedua, dia saudara masih berkata ajak. Tapi saudara, ketika diajak orang juga masih berdalil, beri alasan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Paksa dengan kekerasan. Haleluya. Haleluya. Dia bilang paksa. Memaksa orang ini saudara, biasanya kalau saudara, paksaan ini lebih identik dengan hal-hal yang kurang baik. Tetapi saya mau katakan, memaksa ini tidak semuanya itu saudara punya makna yang tidak baik. Tergantung tujuannya apa. Dia arahnya kemana? Memaksa arahnya kemana? Tujuannya apa? Haleluya. Kalau memaksa orang untuk ajak dibongkar orang punya rumah, itu dosa. Haleluya. Ajak orang saudara untuk tembak ayam orang, itu dosa. Haleluya. Tapi kalau ajak orang saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk ke gereja, itu saudara hal yang sangat mulia. Ajak orang, ayo mari kita makan rujak yuk. Ini tidak dosa. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, paksa dia. Jadi saudara yang terkasih, bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena saudara yang terkasih di mata Tuhan, Tuhan itu ini juga isi hatinya Tuhan. Sampai pada titik Tuhan berkata paksa supaya jiwa-jiwa ini kalau bisa diselamatkan, penuhi surga. Sampai pada titik Tuhan berkata paksa. Yesus menggambarkan saudara, orang yang ada di luar Tuhan itu diibaratkan seperti ada di dalam lingkaran api. Kalau orang yang ada di dalam lingkaran api itu hanya dua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelamatkan mereka, yang pertama saudara, tidak usah harus cari pintu. Ini kayak satu rumah terbakar. Contoh lah, ini rumah ya, ada satu rumah terbakar. Ini di dalam ini ada satu orang yang ada di dalam rumah ini. Woi, bagaimana menyelamatkan orang ini? Bagaimana menyelamatkan orang ini? Orang berkata, jangan lapor dulu RT untuk selamatkan orang itu. Tidak perlu harus lapor di RT dulu. Haleluya. Lapor dulu RT untuk ini, selamatkan orang itu. Ini rumah sudah dipenuhi dengan api. Api sudah membakar. Tunggu RT-nya, kalau RT-nya masih di ruteng, kita tunggu. Orang ini pasti bisa hangus. Haleluya. Tidak usah pakai melalui apa? Haruslah lapor. Selamatkan dulu. Urusan itu dari belakang. Urusan mau lapor sana, lapor sini itu belakang. Yang penting orang ini diselamatkan dulu. Haleluya. 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 Amin. Mau selamatkan orang sudah mau mati, tunggu dulu. RT-nya masih di rumah. Tunggu, kalau besok dia datang, orang ini bisa saudara ludes karena api. Haleluya. Yang berikut saudara, untuk menyelamatkan orang dalam lingkaran api itu sifatnya segera. Segera, dan yang kedua tidak usah pakai aturan. Ini hukumnya, menyelamatkan orang yang ada di dalam lingkaran api. Sifatnya segera sekarang, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Dalam misi penginjilan, Tuhan mau kita sifatnya segera selamatkan orang. Haleluya.
Segera. Orang sudah mau mati, tunggu. Tahun depan baru datang. Tahun depan datang dia sudah lewat. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Yudas. Ini Yudas pasal 1 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. Yudas 1 ayat 23. Di dalam Yudas 1 ayat yang ke-23. Yudas di bagian belakang. Yudas 1 ayat yang ke-23. Yudas hanya satu pasal. Yudas dekat Wahyu. Yudas pasal 1 ayat yang ke-23. Oke, satu orang baca buat kita. Yudas 1 ayat 23. Firman Tuhan katakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan dengan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemooh oleh keinginan-keinginan dosa. iya, di situ dikatakan selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Orang-orang saudara, ini saudara, firman Tuhan menggambarkan orang-orang yang di luar Tuhan itu mereka diibaratkan seperti ada dalam lingkaran api. Engkau harus selamatkan dengan jalan merampas mereka keluar dari api. Haleluya. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari dalam api. Engkau harus rampas. Kalau tidak, setan yang saudara pegang mereka. Engkau harus rampas dia dari tangan setan. Haleluya. Katakan kiri kanan, kita harus rampas dia dari tangan setan. Haleluya. Rampas dia dari tangan setan. Ini permainan alam roh, dengar. Permainan alam roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang saudara, ini tidak kelihatan di dalam alam nyata. Roh ini saudara tidak kelihatan. Tetapi itu bukan berarti itu tidak terjadi. Itu bukan sesuatu yang fakta. Itu fakta dalam alam roh, saudara. Dalam alam roh itu fakta, itu nyata. Orang yang tidak saudara, orang yang di luar Tuhan, itu mereka masih dikendalikan oleh kekuatan lain. Haleluya. Haleluya.